lagi. Kalau Bu Eka, apa menjadi kendala dalam penyusunan modul ajar untuk kurikulum merdeka? Jadi yang menjadi kendala tentunya ini juga refleksi untuk saya sendiri ya Bu. Jadi karena matematika itu sistem belajar yang materinya itu hierarkis, jadi setiap anak itu kan harus menguasai dulu konsep dasarnya, kemudian baru bisa melanjutkan ke yang materi berikutnya. Jadi di sini saya juga merasa tertantang ya, karena harus menyusun modul ajar yang bisa memfasilitasi peserta didik, apalagi peserta didik yang karakteristiknya berbeda-beda tentunya, maka guru dituntut untuk bisa membuat perangkat ajar yang bisa memfasilitasi mereka. Ini kendala saya juga kesulitan untuk mungkin membuat variasi mungkin ya, untuk pertemuan ini apa, pertemuan berikutnya apa, karena kan kalau dirasa setiap pertemuan itu sama, tentunya anak kan bosan juga. Sudah tahu polanya. Ya, jadi anak-anak sudah bisa nebak, oh ini setelah ini pasti yang ini, setelah ini pasti yang ini kegiatannya kayak gitu. Dan juga mungkin di dalam kelas saya juga akan mendapat hal baru juga di sini Bu. Mungkin kita bisa selingi juga dengan ice breaking. Iya. Selama ini juga sudah ada, tapi maksudnya nggak intens kayak gitu. Hanya energizer lah ya. Iya. Ice breaking atau energizer yang masih berkaitan dengan kegiatan hari Iya, ketika energizer maknanya dibilang, nah kenapa energizer atau ice breaking yang Ibu berikan itu seperti ini ada relevansinya Iya, dengan materi kan. Jadi selama ini mungkin hanya ice breaking yang belum ada kaitannya ke materi. Jadi harus mencari juga nih, misalnya materi ini kira-kira apa sih yang cocok ice breaking itu diberikan, biar anak juga merasa ada relevansinya antara ice breaking dengan materi yang akan diberikan. Oke, terima kasih. Semangat ya. Terima kasih. Modul ajar Nah itu salah satu sumber dari melihat kan ada kelompok yang bermain drama dan mengamati misalnya. Jadi yang main drama itu bisa jadi sumber. Kan kalau bisa role play bisa. Jadi kayak misalnya kan pernah yang di disiplin positif waktu IHT pertama itu kan role play. Jadi kita kayak membuat kayak studi kasus, siapa yang jadi bermitranya, mereka lah yang menyusun kalimatnya sesuai dengan masalahnya, sesuai dengan konsep apa kayak di situ dicari kata kunci, di mana letak bunyinya, di mana terletak yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, kayak gitu. Ya sih, itu role play. Untuk di bahasa Inggris biasanya gitu, bahasa Inggris kalau di kita sosiodrama ada ya itu ya. Itu di klasikal ya, layanannya klasikal. Klasikal bisa kelompok bisa. Sesuai keadaan gimana ya? Dia membaca bisa nggak kira-kira? atau pertanyaan reflektif ini apa yang sudah tercantum atau tersirat di modul ajar yang kita susun. Menurut Bu Eka, untuk pertanyaan reflektif tentang modul ajar dalam proses perencanaan ulangnya itu apa yang nomor 5? Bagaimana saya akan menyesuaikan langkah dan atau materi pembelajaran berdasarkan keunikan dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Kan seperti yang sudah disampaikan tadi, karena peserta didik ini kan karakternya berbeda-beda ya Bu. Jadi kita harus menyusun pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena kita harus menyesuaikan langkah-langkah dalam pembelajaran tadi agar setiap anak itu bisa tercapai atau bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan. Oke, terima kasih.
Kita pretest. Langsung nih kan pada tema transformasi ya. Tidak tidak. Daftaran dibacakan. Ways of pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, dapat menganalisis alur proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, guru dapat menelaah proyek studi kegiatan di SMP Negeri 3 Barat. Terus yang keempat, guru bisa menelaah asesmen verifikasi. Oke, terima kasih. Cek konsentrasi. Datanglah seorang koboi yang sedang mencari sarapan. Karena sarapannya tadi nggak mau sendirian, maka koboinya menembak satu orang untuk jadi temannya. Dah! Silakan menguji. Oke. Kemudian karena satu yang tumbang karena ditembak tadi, maka saya perlu cari teman lagi kan untuk sarapannya ya kan, teman beli sarapan. Dan Ibu Indah akan menembak dal. Bareng, oke kita ulang lagi. Karena tadi bareng Ibu Indah kan perlunya satu orang ya kan, maka satu orangnya akan menembak dal. Duluan siapa ya? Sama. Belum sabaran. Duluan Pak Bara. Oke, tepuk tangan yang sama. Sekarang silakan tukar. Ada yang tukar? Ya. Ini begini. Nah, oke, siap. Oke, siap. Cek konsentrasi. Sekarang saya mau cari teman sarapannya, Bu Bobonya, kalau cari yang ibu-ibu ya kan. Ingat, ibu. Namun di perjalanan saya mau berubah lagi ke bapak-bapak ya. Enggak. Saya pengennya ibu-ibu yang menemaninya. Oke? Dan saya akan memilih satu orang untuk ditembak. Dok! Oke, ya. Maksudnya lanjut ya. Oke, sekarang udah punya semua. Kembali lagi mau menembak seseorang yang akan ibu tembak adalah oke, agak besar lingkarannya. Nah, sekarang Bu Ida juga akan menembak satu orang sebagai seseorang yang akan nantinya mendapatkan sesuatu dari Bu Ida. Oke? Dok! Oke. Siapa tadi? Sudah? Yang belum? 3. Oke. Dan kita lihat siapa yang mengingat nama temannya dengan baik. Coba Bunda akan menjadi satu sosok yang tahu nama temannya dengan baik. Dok! Ya, tepuk ke semua. Jadi yang menang siapa nih? Oke. Jadi 1, 2, 3. Sini, 1, 2, 3-nya ke depan sama Bu Eni kemarin yang sudah berpartisipasi. Sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Hebat. 5 tahapan dalam melakukan alur perencanaan proyek, yaitu yang pertama, mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Yang kedua, membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, merancang dimensi tema alokasi waktu P5. Yang keempat, menyusun model proyek. Dan yang kelima, merancang strategi pelaporan hasil proyek. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Ibu Hermi. Silakan Ibu Hermi. Baik, terima kasih kepada Ibu Dewi.
untuk tahapan dari proyek profil pelajar Pancasila ini. Tadi kelompok hebat sudah berdiskusi bahwa urutannya mulai dari urutan mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Jadi di sini sekolah akan memetakan dulu bagaimana kesiapan dari satuan pendidikannya mengenai proyek yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, setelah mengetahui kesiapan dari sekolah atau satuan pendidikan, akan dibentuk tim fasilitator dari proyek yang sudah dipetakan tadi. Yang ketiga, merancang dimensi tema alokasi waktu P5. Dimensi ini yang disepakati dan sesuai dengan visi misi yang sudah dirumuskan oleh satuan pendidikannya. Itu ada dimensi kreatif, ada gotong royong, pendidikan global, berpikir kritis. Selanjutnya menyusun modul proyek, dan kelima menyusun strategi pelaporan. Oke, tepuk tangan. Lanjut ke kelompok yang satunya. Silakan. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bunda. Baiklah, teman-teman semua, kami dari tim Cayo akan memaparkan hasil diskusi mengenai 5 tahapan dalam melakukan alur perencanaan proyek. Jadi setelah didiskusikan dengan sangat alot tadi oleh kami berempat. Jadi yang pertama itu adalah kami di warna hijau, merancang dimensi, tema dan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua warna merah, membentuk tim fasilitator, P5-nya siapa. Kemudian yang ketiga yang orange, mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Yang keempat menyusun modul proyek. Kemudian yang kelima itu yang warna biru, merancang strategi pelaporan hasil proyeknya. Nah, ini juga kami juga belum tahu benar atau enggak. Mungkin itulah hasil dari diskusi kami. Mohon maaf ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diskusi kami mengambil duluan yang merancang dimensi tema, karena menurut kami program P5 ini kan kegiatan yang wajib jika sekolah itu sudah menerapkan kurikulum pendidikan. Jadi mau tidak mau harus dilaksanakan. Setelah kegiatan itu diwajibkan, kemudian baru kita memilih temanya sesuai dengan visi misi dan sekolah. Setelah tema ditentukan dalam forum semua guru mungkin dalam apa, kemudian barulah kita membentuk tim fasilitatornya. Ya, membentuk tim fasilitator untuk menjalankan atau menjadi pendamping dalam kegiatan P5 tersebut. Begitu kiranya. Terima kasih. Luar biasa. Silakan duduk. Bangunlah jiwa dan raganya. Suara demokrasi, rekayasa dan teknologi. Nah, itulah tema-tema yang dapat kita pilih untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Alhamdulillahirobbilalamin. Pertama kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa diberi kesehatan dan dapat melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Jangan lupa juga salam dan selawat kita ucapkan juga pada junjungan kita dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada stafula, dia datang ke waktu PT menyebabkan macam kepiting, udang, ada lagi. Apa ya namanya?
Biota. Biota kan? Tuh singkong. Terus yang mana tuh daun apa? Yang untuk melindung bakal. Terlalu apa ya? Sampai semua. Sampai kita melihat kunjungan minggu. Waduh, dia kan. Sedikit disampaikan ya. Negeri. Tiga. Kelompok Cayo ada bisa di BPK. Nah, ini kelompok hebat. Ada Barber. Samping ya. Samping ya? Oh. Gitu banyak. Tunjukkan ke Bu In dan ditempelkan. Asik. Silakan ditempelkan ke Babang Dede. SPD Kim tadi kita bersama-sama membentuk satu tujuan, alurnya dulu, tujuannya bagaimana caranya, polanya membuat huruf yang T itu atau ke bawah dulu atau ke samping dulu, itu harus kita seragamkan terlebih dahulu, karena kalau empat-empatnya ini tidak satu visi atau satu misi, maka akan terjadi miskomunikasi atau tangannya gitu. Jadi untuk membentuk kata tulisan yang sesuai itu harus satu misi. Nah, jadi harus seberagam, kita harus sama-sama pemahamannya sama, alurnya sama. Kalau berbeda nanti timbul berbeda juga hasilnya, kurang baik atau malah terjadi kesalahpahaman. Terima kasih. Sudah melakukan suatu game di mana menulis menggunakan spidol yang terikat tali. Nah, tali ini disimbolkan sebagai alur yang harus kita sepakati untuk mencapai tulisan yang bisa kita baca. Nah, dan juga dengan proyek P5 ini kita membentuk tim dulu untuk menyamakan persepsi. Nah, sehingga di dalam kegiatan yang akan kita lakukan, visi-misinya atau jalannya sudah sama, persepsi kita sudah sama, sehingga nanti tujuan yang akan kita capai itu bisa terwujud. Mungkin itu kaitannya dengan P5 ini. Kalau dimensinya terkait dimensi apa? Gotong royong, karena kan kita bekerja sama untuk memberikan tulisan yang bisa terbaca. Kolaborasi dan gotong royong, ya benar kritis kalau misalnya kita bersama berpikir bagaimana sehingga tulisan itu nanti bisa terbaca dan rapi. Oke, terima kasih. Tepuk salut untuk kelompok Cahaya dan kelompok Semangat. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Operasional satuan pendidikan. Kalau dulu kurikulum tingkat KPSB, nah, sama. Yang penting kurikulum tahun 2013. Kalau sekarang kurikulum Merdeka, sebutnya kan begitu. Yang namanya kurikulum ya begitu.
berubah-ubah terus. Tapi yang satu tidak berubah adalah ya gurunya. Apapun kurikulumnya itu semua tergantung dengan gurunya. Ya. Gurunya itu yang penting dalam mendidik anak itu lebih mengedepankan mendidik dengan hati. Dengan hati. Karena siswa itu suka atau tidak suka dengan mata pelajaran, dia lebih ke gurunya dulu. Banyak itu yang sudah menyatakan itu, ya, dalam penelitian-penelitian pun ada bahwa kalau siswa itu sudah suka dengan guru, mungkin dari cara mendidik, mungkin dari cara dia memperhatikan dalam merespon siswa, maka otomatis dia akan menyukai mata pelajaran yang diampunya. Nah itu sudah banyak tuh yang meneliti hal tersebut. Kemudian berikutnya tentang KOSP, ya. KOSP ini nanti Bu Ita bisa, ini kan setelah sesi ini mungkin lebih mendetail lagi tentang KOSP. Bahwa yang aktor, istilahnya kan, aktor yang terlibat itu adalah Bapak Ibu semuanya, tim, ya, membentuk tim pengembangan sekolah. Nah, mau di kemana arahnya sekolah, disitulah Bapak Ibu yang menentukan. Tuh, termasuk ya kita sudah tahu sama-sama lah sejarahnya sekolah ini, ya. Sekolah ini yang dulunya pernah 9 rombel 3 kelas, sekarang seperti ini. Dan tidak menutup kemungkinan kembali Bapak Ibu bisa bangkit. Tergantung. Maka di KOSP-nya nanti, ya, bagaimana di pendahuluan ditampakkan, kemudian kurikulumnya, kemudian kegiatan-kegiatan. Kegiatannya apa? Misalnya ini kan menggali historinya, maksudnya dengan siapa sejarawan ada di misalkan apa yang kita lakukan, bukan kebenaran ya. Kalau negara kan sebatas lubang.